Dering ponsel di atas meja memecah keheningan malam. Semua lampu telah dimatikan, hanya cahaya redup dari bulan yang menerobos tirai jendela. Aku baru saja menutup mata, mencoba tidur setelah sepanjang hari merasa canggung di rumah mertua. Suamiku sudah lama tertidur di kamar, sementara aku masih terjaga. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi tak bisa mengungkapkannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki di lantai kayu menyentuh telingaku. Pelan, menjauh, lalu mendekat lagi. Tidak ada orang lain di rumah selain aku dan keluarga suamiku. Kenapa langkah itu terus datang ke arah ruang tamu? Aku menahan napas, menunggu suara itu hilang, namun malah semakin jelas. Dan malam itu, aku sadar. Aku bukan satu-satunya orang yang terjaga. Aku bertanya-tanya, apakah suamiku benar-benar berada di kamar? Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini? Langit malam begitu gelap, hampir tak ada bintang yang terlihat, hanya sisa cahaya redup dari lampu rumah yang memantul lemah di jendela. Rumah itu terasa lebih besar dari yang aku ingat, ruang tamu yang luas, namun sunyi. Wajah-wajah keluarganya yang biasa, kini terasa asing. Tatapan ibu mertuaku yang hangat berubah jadi sesuatu yang berat, seperti sedang mengamati setiap gerakan, setiap kata yang kuucapkan. Dan suamiku, dia tampak lebih jauh dariku, seolah ada dinding tak terlihat antara kami. Malam itu, ia menyuruhku tidur di ruang tamu. Seharusnya, itu tidak menjadi masalah, tapi perasaan aneh terus membelitku. Suamiku, yang biasanya lebih dekat, kini memberi alasan untuk tidur terpisah. Aku menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat, sedikit ragu, dan menundukkan kepala. Mereka semua tampak normal, seperti keluarga yang penuh kasih. Namun sesuatu terasa salah. Perasaan yang tak bisa dijelaskan. Aku tidak tahu apakah ini hanya paranoia, atau apakah ada sesuatu yang lebih gelap yang mulai mengintai. Duduk di atas sofa, aku mencoba menenangkan diri. Detik-detik berjalan pelan, mengisi ruangan yang tampak lebih besar dengan kesunyian yang memekakkan telinga. Ada suara-suara kecil di luar, angin, mungkin, atau suara langkah yang teredam. Aku menatap jam dinding, detik demi detik berlalu. Lalu aku mendengarnya lagi. Sebuah langkah yang pelan, seperti seseorang yang berjalan di lantai kayu. Aku menahan napas. Hening. Tidak ada yang bisa kulihat, namun suara itu semakin mendekat. Ada yang salah. Tangan kiriku gemetar, perlahan meraih ponselku, mencoba mengecek pesan yang kuterima tadi siang. Tidak ada. Hanya cahaya biru dari layar yang menyilaukan sejenak. Aku menundukkan wajah, mencoba berpikir jernih. Mengapa tiba-tiba aku merasa terjebak di sini? Mengapa hatiku terasa sesak, seperti ada sesuatu yang tersembunyi, menunggu untuk muncul? Aku bisa merasakan ada yang mengamatiku, meski tak ada yang menunjukkannya secara langsung. Setiap sudut rumah ini mulai terasa asing, terhalang oleh bayang-bayang yang aku sendiri tidak bisa pahami. Aku menggerakkan kepala ke arah pintu, berharap menemukan kelegaan, tapi tidak ada. Pintu itu tertutup, suamiku masih di dalam kamarnya. Aku bisa mendengar napasnya yang berat, tapi hanya sekilas, terlalu jauh untuk bisa memahami. Seperti ada jarak antara kami, sebuah jarak yang tidak bisa kujelaskan, seperti ada sesuatu yang menghalangi. Ketika aku memutuskan untuk berdiri dan berjalan ke arah jendela, aku terhenti sejenak. Ada bayangan di luar. Di halaman depan rumah, seseorang berdiri di sana, menghadap ke arahku. Bayangan itu gelap, tak dapat dikenali, namun sesuatu dalam diriku merasakan kehadirannya. Aku menahan napas, dan begitu cepat, bayangan itu menghilang. Tidak bergerak, hanya menghilang seperti tiada. Aku berdiri kaku, tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Apa yang baru saja kulihat? Siapa itu? Ada perasaan yang tumbuh di dalam diriku, takut, namun sekaligus bingung. Aku memandang keluar lagi, mencoba mencari bayangan yang sama, tetapi hanya ada kegelapan yang menyelimuti. Suasana rumah ini semakin mencekam, lebih dari sebelumnya. Ada yang salah, dan aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Suamiku, kenapa ia begitu jauh? Kenapa ia tidak memberi penjelasan tentang apa yang terjadi di rumah ini? Semua terasa aneh. Semua perasaan ini,
Apakah itu hanya ketakutanku, atau ada sesuatu yang benar-benar mengancam? Aku menatap ruang tamu yang kosong, menunggu suara langkah atau gerakan apapun, sesuatu yang bisa memberi petunjuk. Namun yang ada hanya diam, hening yang begitu tebal, hingga hampir tak bisa kuterima. Aku duduk kembali, menatap ponsel yang diam, menunggu sesuatu yang mungkin datang. Suasana terasa menyesakkan, seolah-olah aku terjebak dalam ruangan ini, dikelilingi oleh ketidakpastian yang tak bisa kujelaskan. Dan ketika aku mendengar langkah kaki itu lagi, lebih dekat kali ini, aku tahu. Ini bukan hanya perasaan paranoid. Ada sesuatu yang sedang mengawasi, sesuatu yang jauh lebih gelap. Rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Kegelapan malam kembali merasuk ke dalam rumah ini, tapi kali ini, suasana terasa berbeda. Langit semakin pekat, dan rumah yang awalnya tampak nyaman kini terasa seperti sebuah perangkap. Aku duduk di atas sofa ruang tamu, menatap jendela yang tak tampak apa-apa kecuali bayang-bayang gelap. Suamiku telah tidur di kamarnya sejak tadi malam, seperti yang ia lakukan semalam, dan ibu mertuaku, seperti biasa, sibuk dengan urusannya sendiri. Setiap orang tampak sibuk, namun anehnya, aku merasa semakin terisolasi. Seperti ada tembok tak terlihat yang mengelilingiku, memisahkan aku dari mereka. Keadaan ini semakin mencekam. Aku merasa ada yang disembunyikan. Semuanya tampak biasa, namun sesuatu dalam diri ini meronta untuk percaya bahwa ada yang lebih dalam, lebih gelap, yang tidak diberitahukan padaku. Setiap percakapan terasa seperti puzzle yang tidak lengkap, setiap kata terasa penuh makna tersembunyi. Kenapa suamiku mendiamkan aku begitu lama? Kenapa aku selalu dibiarkan terpisah dari mereka, seperti orang luar dalam keluarganya sendiri? Kenapa aku harus tidur di ruang tamu, jauh dari suamiku, padahal ini rumah kami berdua? Kenapa tatapan ibu mertuaku selalu mengandung sesuatu yang tidak bisa kutangkap? Tatapan itu penuh dengan kecemasan yang dipendam, seolah dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Suamiku tidak pernah menjelaskan dengan jelas. Ia hanya mengatakan bahwa ini adalah tradisi, bahwa aku harus menghormati kebiasaan keluarganya. Namun, ada hal lain yang membuatku merasa tak tenang. Aku mencoba berpikir rasional, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku hanya khawatir berlebihan, tetapi semakin lama aku di sini, semakin sulit untuk mengabaikan firasatku. Pintu kamar mereka selalu terkunci dari dalam, padahal aku tahu suamiku tidak sedang tidur, setidaknya tidak dengan tenang. Suara-suara kecil yang terdengar di malam hari. Sesuatu yang jatuh, atau sebuah pintu yang terbuka, semuanya memberi kesan bahwa ada yang tak beres. Ada sesuatu yang bergerak di dalam bayang-bayang, bergerak tanpa suara, tanpa jejak. Hari itu, setelah makan malam, aku memutuskan untuk mencoba berbicara dengan suamiku. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, saat aku hendak masuk ke kamar, percakapan di ruang makan tiba-tiba berhenti. Ibu mertuaku menatapku dengan senyum yang terasa dipaksakan, sementara ayah mertuaku hanya mengangguk ringan. Mereka tidak melanjutkan pembicaraan mereka, seolah-olah aku bukan lagi bagian dari percakapan itu. Aku merasa seperti orang luar. Suamiku hanya tersenyum, seakan tak ada yang salah. Namun, senyuman itu terasa jauh, kosong. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang membuatnya tidak bisa melihatku dengan jelas. Malam itu, aku mencoba tidur lebih awal. Namun tidurku tidak pernah datang. Setiap suara yang biasa terdengar tenang, kini terasa begitu jelas, begitu mengganggu. Suara langkah kaki di lantai kayu, suara desisan kipas angin yang berputar, bahkan deru napasku sendiri yang terdengar lebih keras di telinga. Semua itu membuatku merasa semakin terjebak dalam ruang yang semakin sempit. Aku mencoba mengingat kembali percakapan tadi, memikirkan apa yang seharusnya tidak aku dengar. Ada yang salah, aku yakin itu. Keluarga suamiku? Ada yang mereka sembunyikan. Tapi apa? Aku tak bisa memahaminya. Dan semakin aku berpikir, semakin aku merasa takut. Kegelapan semakin dalam. Aku merasa seperti terperangkap dalam ruangan ini, meskipun aku tahu tidak ada yang mengurungku. Namun, ada rasa terkurung yang lebih besar dari sekadar fisik. Ini adalah perangkap dari pikiran dan perasaan yang tak bisa aku kendalikan. Lalu,
Tiba-tiba aku mendengar langkah kaki itu lagi. Lebih dekat. Lebih jelas. Aku menahan napas, berharap suara itu akan berhenti, tetapi malah semakin mendekat. Aku menoleh ke arah pintu kamar tidur, tapi suamiku tidak muncul. Tidak ada yang membuka pintu. Semua tetap diam. Keringat mulai menetes di dahiku, dan aku semakin merasa tak bisa berbuat apa-apa. Sampai malam kedua, semuanya semakin terasa mengganggu. Aku terjaga lagi, masih terbaring di ruang tamu, tidak tahu harus berbuat apa. Hans Selkeberger. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengangkatnya. Hanya ada satu pesan dari suamiku, jangan keluar dari ruangan malam ini. Ada sesuatu yang ingin kujelaskan besok pagi. Pesan itu membekukan darahku. Ada yang tidak beres. Aku tahu itu. Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang dia ingin berbicara? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan yang lebih penting, mengapa harus aku tinggal di sini, terisolasi, dalam ketidakpastian yang semakin menekan? Aku menatap layar ponselku, tidak bisa mengalihkan pandanganku. Pesan itu seperti peringatan, namun juga ancaman. Terkadang, ketakutan bukan datang dari apa yang dilihat, tetapi dari apa yang tidak terlihat, dari apa yang tidak dijelaskan. Suamiku, aku tahu dia menyembunyikan sesuatu dariku, dan aku merasa semakin terperangkap. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di rumah ini, dan aku mulai berpikir, apakah aku bisa bertahan jika ini terus berlanjut? Perasaan ingin tahu semakin mendorongku untuk mencari tahu lebih jauh, meskipun ketakutan semakin nyata. Bayang-bayang yang kutangkap di malam pertama kini semakin jelas, semakin nyata. Suamiku, ia bukanlah orang yang aku kenal. Rumah ini bukanlah rumah yang aku kenal. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan dariku? Pagi itu, rumah tampak lebih sunyi dari biasanya. Kecuali suara kipas angin yang berputar di langit-langit, tidak ada yang terdengar. Aku duduk di ruang tamu, mencoba memusatkan perhatian pada apapun selain pikiran yang terus mengganggu. Suamiku sudah pergi keluar, mungkin untuk urusan pekerjaan atau sesuatu yang lebih pribadi. Di luar sana, dunia tampak berjalan normal, tapi aku tahu ada yang salah di dalam rumah ini. Setiap detik yang berlalu semakin membuatku merasa terperangkap dalam kegelapan yang aku sendiri tidak bisa jelaskan. Aku berdiri dan mulai berjalan pelan ke arah meja di sudut ruangan. Di bawah beberapa tumpukan majalah dan surat kabar, ada sebuah kotak kecil. Kotak yang terlihat biasa saja, namun ada perasaan tidak nyaman yang membayangi aku saat aku mengangkatnya. Aku membuka kotak itu perlahan, dan di dalamnya ada beberapa foto lama yang belum pernah aku lihat. Salah satunya menarik perhatianku, sebuah foto yang mengguncang seluruh tubuhku. Suamiku, tersenyum lebar, berdiri di samping seorang wanita lain. Wanita itu cantik, memandang ke arah kamera dengan senyum yang sama. Mereka berdua tampak begitu mesra, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lebih dari sekadar teman biasa. Hati ini seketika terhimpit, perasaan yang sangat tidak menyenangkan merayap naik dari dalam dada. Ada yang tidak beres. Aku menatap foto itu lebih lama, merasakan betapa beratnya benda kecil ini. Pikiran-pikiran liar mulai menyerang, tak bisa kubendung. Mengapa aku baru menemukan foto ini sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Di antara kami? Hatinya mulai runtuh, satu persatu potongan realita yang selama ini kuanggap sebagai kebenaran, semuanya mulai retak. Semakin lama aku berpikir, semakin aku merasa bahwa aku tidak tahu siapa suamiku yang sebenarnya. Suasana di dalam rumah semakin terasa mencekam. Setiap langkahku semakin lambat, seolah waktu bergerak lebih berat, lebih lamban. Pintu kamar tidur suamiku tertutup rapat, sama seperti malam-malam sebelumnya. Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas yang mulai terasa berat. Kenapa aku selalu merasa terisolasi, seperti aku bukan bagian dari keluarga ini? Semua percakapan keluarga yang datang begitu samar, seolah mereka berbicara dalam bahasa yang hanya mereka mengerti. Tatapan ibu mertuaku yang penuh kecemasan semakin membuatku merasa tidak nyaman. Semua itu, semua hal kecil yang kutemui, seperti puzzle yang mulai menunjukkan gambaran yang mengerikan, namun aku tidak mampu menyusunnya. Aku memutuskan untuk pergi ke kamar suamiku, ingin bertanya, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Namun langkahku terhenti saat aku sampai di depan pintu. Aku bisa mendengar suara rendah di dalam, percakapan yang terdengar samar. Aku menempelkan telinga ke pintu, mencoba mendengar lebih jelas, namun suara itu langsung berhenti. Dalam keheningan yang mencekam, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mengancam. Suamiku tidak pernah memberitahuku tentang wanita itu, tentang foto itu. Kenapa ia menyembunyikannya dariku? Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap yang sedang terjadi di belakang layar? Saat aku berbalik, langkahku terhenti di ruang tamu. Ponselku bergetar di atas meja, sebuah pesan masuk. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Pesan itu datang dari suamiku, hanya satu kalimat yang tertulis, "Jangan keluar dari ruangan malam ini. Ada sesuatu yang ingin kujelaskan besok pagi." Pesan itu seolah memukul wajahku dengan keras. Ada yang ingin ia jelaskan? Apa yang lebih besar daripada foto ini? Apa yang lebih besar daripada rahasia yang sudah cukup mengguncang seluruh duniaku? Aku merasakan ketakutan yang semakin dalam, menyelusup ke dalam setiap sudut pikiranku. Setiap kata terasa seperti ancaman yang tidak langsung, sesuatu yang tidak bisa aku pahami sepenuhnya. Tapi aku tahu bahwa aku sedang berada di ujung jurang, dan aku tidak tahu apakah aku akan bisa keluar dari sana. Aku duduk kembali di sofa, menatap ponsel dengan kebingungannya yang semakin dalam. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengkhianatan. Suamiku, yang selama ini aku percayai, ternyata menyimpan begitu banyak hal yang tak ku ketahui. Rahasia yang belum terungkap, kebenaran yang menunggu untuk pecah. Semakin aku mencoba untuk memahami, semakin aku terjebak dalam pusaran ketakutan yang tak bisa aku hindari. Wajah suamiku tiba-tiba terbayang di kepalaku, namun kali ini, wajah itu tampak jauh, asing. Aku tidak tahu apakah aku masih mengenalnya. Lalu, suara langkah kaki terdengar di luar. Langkah yang berat, penuh ketegangan. Aku menoleh, mataku tertuju pada pintu yang terbuka. Di ambang pintu itu, suamiku muncul, wajahnya serius, tidak seperti biasanya. Dia menatapku dengan mata yang kosong, tapi ada sesuatu yang berubah di matanya. Ada ketakutan yang tidak biasa di sana, ketakutan yang sama sekali tidak aku harapkan. "Jangan pergi kemana-mana," katanya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. "Kamu harus percaya padaku, kita dalam bahaya." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari kebenaran di matanya, namun yang kulihat hanya kebingungannya. Wajahnya begitu dekat, tapi ada jarak yang sangat jauh antara kami, lebih jauh daripada yang pernah aku rasakan sebelumnya. Kata-katanya menggantung di udara, penuh dengan ketegangan yang tak bisa kuungkapkan. Bahaya? Bahaya apa yang dia maksud? Semua yang terjadi malam ini, semua yang aku temui, membuatku ragu. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kata-katanya. Sesuatu yang lebih gelap daripada yang bisa aku pahami. Malam itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya, dan aku duduk di ruang tamu dengan perasaan gelisah yang semakin merayap. Suamiku masih belum kembali, meskipun seharusnya dia sudah ada di sini sejak beberapa jam yang lalu. Lampu-lampu rumah yang redup seakan semakin menambah ketegangan, membiarkan bayangan-bayangan gelap menjalar di setiap sudut. Suara angin di luar terdengar aneh, lebih seperti desahan yang semakin keras, seperti ada yang mengintai. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa semakin dekat dengan kebenaran yang aku takutkan. Ponsel Berger. Aku melihat layar, ada pesan dari suamiku, "Jangan pergi kemana-mana. Kita perlu bicara." Hati ini berdegup cepat, dan aku merasa semakin terperangkap. Apa yang tidak diceritakannya? Apakah benar, semua yang telah terjadi adalah bagian dari sebuah permainan yang lebih besar dari apa yang aku bayangkan? Ketika dia akhirnya kembali, langkahnya terdengar lebih berat dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, namun ada ketegangan yang jelas di matanya. Dia menutup pintu dengan pelan dan mendekat. Aku bisa merasakan adanya sesuatu yang sangat tidak beres, sesuatu yang disembunyikan, dan aku tahu ini saatnya untuk mengetahui semuanya. "Perlu kamu tahu tentang keluargaku," katanya, suaranya rendah, hampir seperti bisikan. "Keluarga kita, mereka terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Aku terjebak dalam masalah ini, dan sekarang kita berdua dalam bahaya." Aku menatapnya,
mencoba mencerna apa yang baru saja dia katakan. Kejutan yang tak bisa diterima, namun kata-katanya terasa lebih berat daripada yang bisa aku bayangkan. Keluarganya? Berbahaya? Tiba-tiba aku merasakan dunia di sekitarku berputar, dan pikiranku berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi. Kenapa dia baru memberitahuku sekarang? Mengapa dia tidak memperingatkanku lebih awal? Dia duduk di depanku, menundukkan kepala. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini, lanjutnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mereka punya cara untuk mengendalikan segalanya, dan aku takut kita sudah terlalu jauh terjebak. Keluarga mertuaku, yang selama ini tampak seperti keluarga yang biasa, ternyata terlibat dalam aktivitas ilegal yang tak terduga. Mereka lebih kuat dan lebih berbahaya dari yang aku kira. Dan suamiku, dia bukan hanya terjebak, dia juga bagian dari mereka. Apa yang selama ini aku anggap sebagai hidup normal, ternyata hanyalah bagian dari rencana besar yang lebih gelap. Suamiku, orang yang aku percayai, ternyata tidak lebih dari seorang pion dalam permainan yang lebih besar. Ketika dia berhenti berbicara, ada sebuah keheningan yang sangat dalam. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Kepercayaan yang selama ini aku miliki mulai hancur, potongan-potongan realita yang dulu kukira utuh, kini berubah menjadi serpihan-serpihan yang tak dapat disatukan lagi. Bagaimana aku bisa mempercayainya? Tetapi di sisi lain, aku tahu jika kami tidak bersatu, kami berdua akan terperangkap dalam permainan berbahaya ini. Kami harus mencari jalan keluar, berdua. Tak ada pilihan lain. Kami memutuskan untuk melarikan diri malam itu juga. Keputusan yang datang begitu mendalam, namun begitu cepat. Kami tidak punya banyak waktu. Kami harus berpacu dengan waktu, menghindari perhatian yang semakin ketat dari keluarga suamiku yang selama ini memantau setiap gerakan kami. Semua di sekelilingku tampak seperti perangkap. Setiap sudut rumah ini, setiap langkah yang kami ambil, penuh dengan risiko. Kami berjalan pelan-pelan menuju pintu depan, berusaha untuk tidak membuat suara. Suamiku memegang tanganku dengan erat, memberi isyarat untuk tetap diam. Namun langkah kaki di luar semakin dekat, dan aku bisa merasakan kegelisahan di udara. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, sedang mengintai kami. Ketika kami mencapai pintu utama, suamiku mencoba membuka kunci dengan cepat, namun terasa sangat sulit. Aku menatapnya dengan ketegangan yang semakin menambah tekanan dalam dadaku. Pintu itu tidak terbuka. Aku bisa merasakan keringat di pelipisku. Keheningan itu semakin mencekam. Suamiku, yang seharusnya lebih tahu, terlihat bingung, panik. Aku merasa kami sedang terjebak. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar. Pintu rumah terkunci dari luar. Kami terperangkap. Suamiku terdiam sejenak, menatap pintu yang kini terkunci rapat. Ketegangan semakin menebal, dan aku bisa merasakan nafasnya yang cepat. Ada yang mengendalikan kami, lebih dari sekadar keluarga mertuaku. Kami bukan hanya terperangkap di dalam rumah ini. Kami terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih rumit, dan lebih berbahaya. Konspirasi yang mengikat kami semua, di luar kendali kami. Saat itu, aku menyadari bahwa jalan keluar yang kami cari tidak akan semudah yang kami kira. Tidak ada jalan mudah dalam permainan ini. Suasana semakin mencekam. Setiap detik terasa lebih berat, lebih sesak. Kami terperangkap di dalam rumah ini, tanpa jalan keluar yang jelas. Suamiku dan aku saling bertukar pandang, tak tahu apa yang harus dilakukan. Kami tahu ada mata yang mengawasi kami, setiap langkah kami dipantau. Dunia di luar rumah ini semakin jauh, seperti ada jarak tak terduga antara kami dan kebebasan yang dulu kami kenal. Setiap detik yang berlalu semakin memperdalam perasaan terjebak ini, dan aku mulai merasa seperti ada sesuatu yang akan meledak, sesuatu yang lebih besar dari sekadar konspirasi keluarga mertuaku. Namun, ketika kami merasa tak ada lagi harapan, tiba-tiba seseorang muncul. Seorang pria muda yang aku kenal dari masa lalu, seorang saudara sepupu suamiku yang jarang terlihat, tiba-tiba muncul di depan pintu. Namanya Andi, dan wajahnya tampak lebih serius daripada yang kuingat. Dia mengangguk perlahan, seolah tahu bahwa waktunya sudah tiba. Kami tidak banyak bicara, hanya saling memandang, namun ada sesuatu di matanya, sesuatu yang tak bisa kujelaskan.
Kalian dalam bahaya, katanya dengan suara rendah, namun penuh tekad. Aku sudah lama curiga dengan apa yang terjadi di sini, dan aku tidak bisa tinggal diam lebih lama lagi. Aku tahu kalian terjebak, dan aku bisa bantu kalian keluar dari sini. Kepercayaan datang begitu tiba-tiba, seperti udara segar yang masuk ke paru-paru setelah berjam-jam terperangkap di dalam ruangan yang pengap. Andi adalah orang yang tidak terlibat langsung dalam keluarga mertuaku, tetapi dia selalu ada di sekitar, mengamati, mencatat hal-hal yang tidak beres. Kami tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Mungkin ini satu-satunya peluang kami untuk keluar dari cengkeraman keluarga mertuaku yang semakin kuat. Kami duduk bersama di ruang tamu, suasana semakin tegang. Andi mulai membuka mulutnya, mengungkapkan apa yang dia ketahui. Ternyata, keluarga mertuaku terlibat dalam sebuah jaringan yang lebih besar dari yang bisa aku bayangkan, sebuah jaringan yang memiliki kekuasaan, uang, dan pengaruh yang melampaui batas. Semuanya sudah direncanakan jauh sebelum kami datang ke sini. Aku mendengarkan, merasa seakan dunia di sekitarku runtuh perlahan-lahan. Apa yang kulihat selama ini sebagai sebuah keluarga yang hangat dan penuh kasih, ternyata hanyalah kedok untuk menyembunyikan aktivitas ilegal yang tak terbayangkan. Andi menceritakan tentang transaksi yang terjadi di balik layar, bagaimana semua orang di dalam rumah ini terlibat, termasuk suamiku yang selama ini kuanggap sebagai tempat untuk berpegang. Mendengar itu semua, hatiku mulai tercabik-cabik. Kepercayaan yang telah aku bangun selama ini hancur begitu saja. Aku merasa terhianati, tidak hanya oleh keluarga suamiku, tetapi juga oleh suamiku sendiri. Namun, aku tahu aku tidak bisa terjebak dalam perasaan itu lebih lama. Jika kami ingin selamat, kami harus melangkah maju, merencanakan pelarian kami. Andi memberikan petunjuk tentang bagaimana kami bisa keluar dari rumah ini, meskipun rencana itu penuh dengan risiko. Kami harus bergerak cepat, menghindari perhatian yang semakin ketat dari keluarga mertuaku, yang sudah mengetahui setiap gerak-gerik kami. Dengan bantuan Andi, kami merencanakan pelarian kami. Setiap langkah harus dihitung, setiap gerakan harus dilakukan dengan hati-hati. Suamiku dan aku mulai mempersiapkan diri, meskipun ketakutan semakin menguasai. Kami tahu jalan keluar kami bukan hanya dari rumah ini, tetapi dari konspirasi yang lebih besar. Setiap detik yang berlalu semakin mempersempit ruang gerak kami, namun kami tidak punya pilihan selain terus bergerak. Namun, ketika aku berjalan menuju pintu untuk memulai rencana kami, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Andi, yang selama ini tampak tenang dan penuh harapan, tiba-tiba menghilang. Hanya jejak darah yang tersisa di lantai tempat ia berdiri. Hati ini serasa berhenti berdetak. Aku berlari menuju tempat dia terakhir kali berada, tetapi tidak ada yang bisa kutemukan selain darah yang mengalir perlahan, meninggalkan jejak yang mengerikan. Suamiku terkejut, matanya yang sebelumnya penuh dengan harapan kini dipenuhi dengan ketakutan. Andi, dia tidak mungkin pergi begitu saja, katanya dengan suara gemetar. Ada yang tidak beres. Aku mencoba mencari jawabannya, tapi rasa takut mulai mencekam. Kami berdua terperangkap lagi. Kepercayaan yang sudah mulai tumbuh sekarang hancur seketika, dan kami kembali dalam ketidakpastian yang lebih dalam dari sebelumnya. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Andi dan siapa yang berada di balik semua ini. Setiap langkah yang kami ambil, setiap pilihan yang kami buat, semakin terasa seperti perangkap yang semakin rapat. Kami berdua terdiam, dikelilingi oleh kegelapan dan kebingungan yang semakin besar. Ada sesuatu yang jauh lebih buruk yang sedang mengintai kami, dan kami mulai menyadari bahwa kami bukan hanya terperangkap dalam rumah ini, tetapi dalam permainan berbahaya yang tidak bisa kami kendalikan. Langit luar sudah mulai gelap, dan udara di dalam rumah terasa semakin berat. Kami berada di ruang makan, duduk di meja yang sama seperti malam-malam sebelumnya, namun kali ini tidak ada percakapan hangat yang mengisi ruangan. Hanya ada keheningan yang menggantung, seperti sebuah ancaman yang menunggu untuk pecah. Wajah suamiku terlihat lebih lelah dari biasanya, dan matanya yang biasanya penuh kasih kini dipenuhi oleh kebingungan dan penyesalan. Seolah ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang selama ini tersembunyi, yang tak bisa lagi ditahan. Ada yang perlu kamu tahu, katanya akhirnya, suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Selama ini,
Aku tidak hanya terjebak. Aku juga terlibat. Kata-katanya mengiris udara, membawa aku kembali ke kenyataan yang mengerikan. Keluarga mertuaku ternyata bukan hanya sekadar keluarga biasa, seperti yang selama ini aku pikirkan. Mereka adalah bagian dari jaringan kriminal internasional, terlibat dalam perdagangan ilegal yang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja dia katakan, namun setiap kata itu terasa semakin berat, seakan-akan menghimpit dadaku. Selama ini aku berpura-pura, mencoba untuk tidak terlibat, tapi semuanya sudah terlambat, lanjutnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku sudah terlalu dalam. Keluarga ini, mereka sudah menguasai lebih dari yang kamu pikirkan. Aku menatapnya, merasakan dunia seakan terbalik. Suamiku, orang yang selama ini aku percayai, ternyata bagian dari konspirasi yang lebih besar, yang lebih kelam dari yang aku duga. Selama ini, aku merasa seperti hidup dalam kebohongan besar, dan kini semuanya hancur seketika. Keterlibatan suamiku dalam jaringan ini, pengkhianatan yang lebih dalam dari yang aku bisa bayangkan, membuyarkan seluruh keyakinan yang selama ini aku miliki. Namun, meskipun hatiku terasa hancur, aku tahu kami tidak bisa berhenti di sini. Kami tidak bisa membiarkan mereka menang. Aku harus bertahan, meskipun aku tidak tahu harus bagaimana. Dengan perlahan, aku berbalik dan menatap pintu yang menghadap ke ruang tamu, di mana keluarga suamiku berkumpul, tak jauh dari tempat kami duduk. Mereka tidak tahu bahwa suamiku akhirnya membuka semua rahasia ini. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah mengetahui kebenarannya. Keputusan besar harus diambil, dan aku tahu aku tidak bisa melakukannya sendirian. Kita harus melawan mereka, kataku, suaraku terasa berat di lidah, namun penuh tekad. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengendalikan hidup kita seperti ini. Suamiku menatapku dengan tatapan kosong, seolah dia tidak tahu apakah itu masih mungkin. Kita tidak bisa keluar begitu saja, jawabnya. Keluarga ini, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Tidak ada jalan keluar. Mereka sudah menyiapkan semuanya, dan kami semua sudah terjebak. Kata-katanya seperti belati yang menghujam jantungku. Tidak ada jalan keluar? Semua yang kami coba lakukan, semua usaha kami, ternyata sia-sia? Aku merasa seolah-olah kami sudah terperangkap dalam jaringan yang tak bisa dilawan, sebuah permainan yang sudah terlalu besar untuk kami pahami. Namun, dalam keputusasaan itu, ada sesuatu yang muncul. Ada sebuah pilihan terakhir yang bisa memberi kami harapan, meskipun sangat tipis. Aku bisa merasakan ketegangan semakin mencekam. Keluarga mertuaku sudah mulai bergerak, mereka sudah mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Langkah kaki terdengar mendekat, dan aku tahu waktu kami semakin habis. Kami harus bergerak cepat. Kami harus mencari celah, mencari cara untuk keluar dari sini, meskipun itu berarti melawan seluruh keluarga ini, melawan dunia yang telah mereka bangun. Suamiku menatapku sekali lagi, wajahnya penuh dengan penyesalan. Aku tidak bisa membiarkan kamu terjebak lebih lama, katanya dengan suara yang lebih tegas, seakan ada keputusan besar yang baru saja dia buat. Kita harus pergi sekarang. Meskipun itu berisiko. Kami bangkit, bergerak pelan menuju pintu belakang. Hanya ada beberapa detik sebelum mereka mengetahui bahwa kami sudah melangkah lebih jauh dari yang seharusnya. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar, tetapi kami tidak punya pilihan. Langkah kami semakin cepat, namun detik-detik itu terasa lebih lama, setiap suara menjadi lebih jelas, semakin mendekat. Ketika kami hampir mencapai pintu belakang, suamiku tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah, matanya tajam menatap ke arah pintu utama yang terbuka. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan aku hampir bisa merasakannya. Kami sudah terlalu jauh, dan mereka tahu bahwa kami akan mencoba melarikan diri. Kita sudah terlalu jauh, kata suamiku dengan suara penuh penyesalan. Kita sudah terjebak dalam permainan ini. Tidak ada jalan keluar. Aku menatapnya dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Apa maksudmu? Tanyaku. Namun dia hanya menatapku dengan tatapan kosong, seperti orang yang sudah kehilangan harapan. Kita sudah dijebak. Saat itu, suara dari luar pintu belakang terdengar, langkah kaki yang berat mendekat.
Mereka sudah tahu. Mereka tahu bahwa kami mencoba melarikan diri. Namun, dalam sekejap itu, aku sadar ada satu pilihan terakhir yang bisa menyelamatkan kami. Namun, itu datang dengan harga yang sangat mahal. Harga yang harus kami bayar untuk bisa keluar dari jaringan yang mengikat kami. Karigengen memenkak. Keputusan besar harus diambil, dan aku tahu bahwa apapun yang terjadi, kami harus siap menghadapi konsekuensinya. Keheningan malam itu terasa sangat padat, menunggu sesuatu yang akan pecah. Pintu depan rumah mertua tertutup rapat, namun di luar sana, sesuatu sedang terjadi. Aku dan suamiku berdiri di ruang tamu, mata kami saling bertemu, keduanya penuh dengan kecemasan dan tekad. Kami tahu bahwa ini adalah momen yang tidak bisa dihindari lagi. Kami sudah terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa kami bayangkan, dan malam ini adalah saat terakhir yang harus kami hadapi. Keluarga mertuaku telah membangun dunia yang penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, dan manipulasi, dan aku tidak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan ini. Kami sudah terlalu jauh, dan sekarang tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Segala keputusan yang kami buat malam ini akan menentukan nasib kami. Waktu kami semakin habis. Setiap langkah terasa lebih berat, lebih berbahaya, namun kami tidak bisa mundur. Tidak ada jalan lain. Suamiku, yang selama ini aku percayai, tampak lebih tenang sekarang. Namun, aku tahu dia juga merasakan ketegangan yang sama. Dia memegang tanganku dengan erat, seolah memberi isyarat bahwa kami harus siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ini bukan hanya tentang kita lagi, katanya, suara penuh penyesalan. Ini tentang keadilan, tentang melawan mereka. Kami tahu bahwa untuk bisa keluar dari rumah ini, kami harus menghadapinya langsung. Keluarga suamiku, ibu, ayah, dan saudara-saudara lainnya, semuanya terlibat dalam jaringan kriminal yang mengerikan, dan mereka tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Kami tidak bisa hanya melarikan diri. Kami harus melawan. Tapi untuk itu, kami harus mengungkapkan seluruh kebenaran yang selama ini disembunyikan. Kami harus membayar harga besar untuk kebebasan yang kami inginkan. Langkah pertama adalah menghadapi mereka langsung, dan malam ini kami melakukannya. Kami mengumpulkan semua yang kami bisa, informasi, bukti, dan tekad, untuk membuka tabir kegelapan yang selama ini menutupi keluarga ini. Kami tahu bahwa tidak ada yang akan sama setelah ini. Ada yang akan hancur, tetapi ada juga yang harus diperjuangkan. Kami melangkah menuju ruang makan, di mana seluruh keluarga berkumpul. Mereka melihat kami dengan tatapan yang tajam, penuh ketegangan. Tidak ada kata-kata hangat, hanya udara yang dipenuhi oleh ancaman yang tidak terucapkan. Suamiku berdiri di depan mereka, tubuhnya sedikit tegang namun matanya penuh dengan keyakinan. Kami tahu apa yang kalian lakukan, katanya, suaranya penuh penekanan. Kami tidak akan diam lagi. Ibu mertuaku tersenyum dingin, wajahnya tak terbaca. Kau pikir kami akan membiarkanmu begitu saja, katanya dengan tenang. Kau salah jika berpikir kamu bisa mengubah apapun. Setiap kata yang mereka ucapkan semakin menambah ketegangan di udara. Aku bisa merasakan keinginan mereka untuk mengendalikan kami, untuk menekan kami hingga tak ada pilihan lain selain tunduk pada mereka. Namun, kami sudah berada di titik yang tidak bisa mundur. Keputusan ini sudah diambil. Kami harus melawan, apapun yang terjadi. Perlahan, kami bergerak menuju pintu belakang, mencoba mencari celah untuk melarikan diri. Namun, langkah kami terdengar lebih keras dari yang kami inginkan. Pintu itu terbuka dengan suara berderit, dan aku bisa melihat bayangan mereka bergerak cepat menuju kami. Tak ada lagi ruang untuk mundur. Suamiku memandangku sekali lagi, matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ada ketakutan yang jelas di sana, tapi juga tekad yang tak tergoyahkan. Kita harus pergi sekarang, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar, namun penuh dengan urgensi. Kami melangkah keluar, menuju pintu belakang yang sudah kami persiapkan untuk pelarian ini. Hanya beberapa langkah lagi menuju kebebasan, sebuah kebebasan yang datang dengan harga yang sangat mahal. Ketika kami hampir sampai, tiba-tiba terdengar sebuah suara keras yang mengguncang malam itu. Sebuah tembakan terdengar, memecah keheningan dengan kekuatan yang begitu besar.
Suara itu menggema, seakan mengubah segalanya. Aku terhenti, jantungku berdegup kencang, dan suamiku langsung menarik tanganku dengan cepat. Kami berdua terjatuh ke lantai, terhenti di tempat yang tak kami harapkan. Suara itu datang dari belakang, tepat saat kami mencoba melarikan diri. Aku menatap suamiku yang kini tampak cemas, napasnya tersengal-sengal. Suara langkah kaki semakin mendekat, dan dalam sekejap, dunia terasa hancur begitu saja. Semua yang kami rencanakan, semua yang telah kami perjuangkan, sekarang terancam oleh satu keputusan yang salah. Di tengah keremangan itu, ada satu harapan kecil yang masih tersisa. Harapan yang datang dengan harga yang sangat mahal. Tetapi dalam kegelapan itu, aku tidak tahu apakah kami masih bisa melarikan diri. Suasana pagi itu tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya, namun aku merasakannya dengan cara yang sangat berbeda. Udara di luar terasa lebih segar, cahaya matahari menyusup lembut melalui tirai jendela, tetapi di dalam hati, ada sesuatu yang masih terasa berat, seperti bayangan yang tak kunjung hilang. Suamiku duduk di meja makan, wajahnya tampak lebih tenang dari sebelumnya, meskipun ada bekas kelelahan di matanya. Kami telah berhasil melarikan diri, melewati malam-malam penuh ketegangan dan kekerasan, namun kedamaian yang kami cari tidak datang begitu saja. Kami akhirnya bebas dari cengkeraman keluarga mertuaku, tetapi kebebasan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Setiap langkah kami terasa seperti serpihan dari masa lalu yang tak mudah untuk dilupakan. Bekas luka emosional dari apa yang telah terjadi, pengkhianatan, kebohongan, dan kekerasan, masih tertinggal di dalam hati kami. Aku bisa merasakan itu di antara kami, meskipun kami tidak lagi terperangkap dalam rumah itu. Keduanya adalah bayang-bayang yang selalu mengintai, menunggu untuk menghancurkan apa yang kami coba bangun. Suamiku menatapku, mencoba memberikan senyum yang terasa asing di wajahnya. "Kita selamat," katanya, suaranya lebih seperti pernyataan daripada harapan. "Kita bisa mulai lagi." Aku mengangguk perlahan, meskipun tidak yakin apakah itu benar. Kami memang berhasil melarikan diri, tapi apakah itu berarti kami bisa mulai hidup baru? Apakah ada sesuatu yang bisa benar-benar berubah setelah semua yang kami alami? Ketakutan itu masih ada, menggerogoti setiap pikiran, setiap detik yang berlalu. Masa depan kami masih kabur, tidak bisa diprediksi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan setiap langkah menuju kebebasan itu terasa rapuh, terancam oleh kenangan yang terus menghantui. Kami mulai menjalani hari-hari yang lebih tenang, mencoba menemukan cara untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat. Kami tinggal di sebuah tempat yang jauh dari rumah itu, sebuah kota kecil yang menawarkan kedamaian, tetapi juga mengingatkan kami pada masa lalu yang tidak bisa kami hindari. Setiap malam, aku terjaga, teringat akan wajah-wajah yang pernah begitu dekat dengan kami, keluarga yang mengkhianati kami, yang selama ini kami percayai. Ada saat-saat ketika suamiku berbicara tentang masa depan, tentang apa yang akan kami lakukan untuk memulai hidup baru. Namun, aku bisa melihat kecemasan di matanya, seperti ada sesuatu yang tak bisa dia ungkapkan. Dia ingin percaya bahwa kami bisa melanjutkan hidup, tetapi aku tahu, seperti aku, dia juga terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Kami berdua berusaha keras untuk menyembuhkan, untuk memulai kembali, namun rasa sakit itu tetap ada, menggerogoti kami tanpa henti. Suatu malam, ketika kami berdua duduk di ruang tamu, aku merasa ada sesuatu yang aneh di udara. Ponselku bergetar di meja, suara yang begitu kecil namun terasa begitu keras di dalam keheningan itu. Aku menatapnya sebentar, kemudian meraih ponsel itu dengan perlahan. Di layar, ada sebuah pesan yang muncul, dari nomor yang tidak aku kenali. Aku menatapnya, dada berdebar dengan cepat. "Kamu pikir kamu sudah bebas? Ini belum berakhir." Pesan itu datang begitu tiba-tiba, dan dalam sekejap, dunia yang kami coba bangun kembali terasa hancur. Suamiku menoleh ke arahku, matanya terbuka lebar, seolah dia sudah tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulut kami. Hanya keheningan yang semakin mendalam, penuh dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Semua yang kami pikirkan, semua yang kami coba bangun, kini kembali dipertanyakan. Kami berdua kembali berada di ambang ketidakpastian. Saat itu,
Aku menyadari bahwa meskipun kami telah berhasil melarikan diri, meskipun kami telah meninggalkan keluarga itu dan segala kekacauan yang mereka bawa, kami tidak benar-benar bebas. Masa depan kami, yang kami coba bangun dengan susah payah, sekarang kembali digantungkan pada ketidakpastian yang mengerikan. Dan dengan itu, perasaan lama itu kembali, perasaan terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari diri kami. Kami tidak bisa lari dari kenyataan.